Assalamualaikum. Bagaimana kabar semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peraturan online yang akan kita lakukan. Bahan materinya Ibu adopsi dari Canva template PowerPoint. Yuk kita lihat sama-sama. Untuk mahasiswa-mahasiswi Ibu tersayang, Ibu ucapkan selamat datang dan bergabung di perkuliahan online ini. Ibu berharap kalian siap untuk belajar dan juga bersenang-senang. Kita melakukan ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Sebuah pepatah Cina mengatakan, "Teachers open the doors, but you must enter by yourself." Apa artinya? Dosen dapat mengajarkan suatu ilmu atau materi, tetapi kewajiban mahasiswa untuk mempelajari apa yang telah diajarkan. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari kembali apa yang telah diajarkan oleh dosen? Karena belajar dari seorang dosen itu memiliki batasan yang sama seperti kita melihat keluar jendela. Kita dapat melihat banyak, tetapi kita tidak dapat benar-benar mengalaminya. Itu mungkin hal yang baik saat kita melihat harimau atau hiu. Jendela cukup berguna dalam keadaan seperti itu. Tetapi untuk kebanyakan hal, melihat melalui jendela hanyalah sekilas dari apa yang ada untuk kita alami. Jadi, siapkah Anda melewati pintu? Siap nggak siap? Anda harus siap ya. Nah, untuk membuat ruang kelas virtual kita menjadi lingkungan yang sehat dan produktif, mari kita ingat hal-hal berikut ini. Ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah classroom reminder atau classroom rule, atau hal-hal yang berkaitan dengan praktik terbaik untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang kedua adalah etika online atau perilaku kita selama kelas virtual berlangsung. Yang pertama adalah kebiasaan-kebiasaan baik untuk menciptakan pembelajaran kondusif. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Pertama, tempatkan semua yang Anda butuhkan dalam jangkauan. Pastikan Anda memiliki semua bahan yang diperlukan sebelum kelas dimulai. Persiapkan buku, pekerjaan rumah, buku catatan, pensil, dan apapun yang mungkin Anda butuhkan agar Anda dapat dengan mudah mengikuti kelas. Yang kedua, bersiaplah lebih awal agar Anda siap saat kelas dimulai. Mari kita manfaatkan sesi belajar kita semaksimal mungkin. Siapkan ruang belajar Anda beberapa menit sebelum kelas dimulai, dan pastikan koneksi internet serta komputer Anda berfungsi. 3. Perhatikan pembelajaran dengan seksama. Jangan bermain game di ponsel Anda, periksa media sosial Anda, atau nonton video. Fokuslah pada pelajaran Anda, buat catatan, dan berpartisipasi di kelas. Selain itu, hindari terus-menerus menjauh dari area belajar, karena mungkin Anda akan kehilangan informasi penting. Keempat, jangan takut untuk menyuarakan pendapat Anda. Ketika Anda diminta pendapat, Anda bisa mengungkapkan pikiran dan pendapat Anda selama waktu diskusi. Kelima, jika Anda memiliki masalah kesehatan, konektivitas, atau masalah lain yang membuat Anda tidak dapat menghadiri kelas, segera beritahu dosen pengampu. Hadirilah kelas sebisa mungkin. Yang keenam, ikuti petunjuk yang ditetapkan ketika Anda menyerahkan tugas. Pastikan untuk mengikuti tenggat waktu, format, dan instruksi lainnya sebelum Anda menyerahkan tugas, sehingga dosen dapat dengan mudah menemukan dan membuka tugas Anda. Terakhir, mencari jawaban sendiri adalah bagian dari pembelajaran yang sangat penting. Jadi, jika Anda memiliki pertanyaan, periksa kembali apakah Anda dapat menemukannya secara online atau mungkin Anda dapat menemukannya di buku atau catatan atau mungkin garis besar pembelajaran Anda.
Jika masih kesulitan, baru diskusikan jawabannya bersama teman ataupun dosen. Nah, tadi adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan memaksimalkan kegiatan pembelajaran kita. Sekarang, kita akan bahas perilaku dan tata krama yang baik ketika kita berada di kelas virtual. Yang pertama, hormati dosen dan teman sekelas. Dengarkan dosen Anda dengan penuh perhatian dan ikuti instruksinya. Angkat tangan Anda saat Anda ingin berbicara dan tunggu dipanggil sebelum berbicara. Dengarkan dengan tenang saat orang lain berbicara. Yang kedua, pastikan Anda terlihat rapi di kelas. Berpakaianlah seperti yang Anda lakukan saat Anda menghadiri kelas di kampus. Berpakaian rapi di kelas virtual, hal ini akan membantu Anda untuk membangun rutinitas dan menempatkan Anda pada pola pikir yang benar bahwa saat ini Anda sedang belajar. Kemudian yang ketiga, kurangi kebisingan dan gangguan background. Anggap kelas virtual sebagai kelas real. Nonaktifkan mikrofon yang dapat menangkap suara latar yang mungkin sebenarnya tidak mengganggu Anda, tetapi hal itu mungkin saja mengganggu teman sekelas atau guru Anda. Yang keempat, dilarang berteriak selama proses pembelajaran ya. Bicaralah dengan suara normal. Jika Anda memiliki masalah dengan audio, beritahu kepada dosen di kotak chat. Yang kelima, chatbook hanya digunakan untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan kuliah ya. Jangan membagikan gambar, komentar, atau tautan yang tidak terkait dengan diskusi. Terakhir, jangan lupa untuk mengatakan tolong dan terima kasih. Gunakan kata-kata baik ini setiap kali Anda meminta bantuan dosen atau teman sekelas Anda. Nah, kira-kira seperti ini kebiasaan serta perilaku yang harus kita lakukan selama perkuliahan online nanti. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya, bisa melalui email atau chat WhatsApp pada waktu sekitar jam 9 atau jam 5 ya. Nah, jika belum dibalas, harap bersabar untuk menunggu. Oke, ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.